Yo, apa-apa non tolong perhatikan katong masyarakat kakaknya ini dulu kasihan. Katong terlalu menderita. Jual pisang juga cuma 5.000 tapi harga beras tinggal meningkat terus. Seandainya tiga tempat bulog di atas Coba dan buka di pasar sana, ada, pasar pasar lama, baru, kalau seandainya pasar buka lama, 3 cabang itu masyarakat jangan berarti antri orang begini, tidak antri kan? sampai sekian begini sampai setengah mati begini. Teman Ibar Tanimbar, di Kepulauan Tanimbar, beras bulog atau beras subsidi pemerintah merupakan salah satu pangan murah yang sangat dicari-cari. Kini naik lagi dari Rp11.800 menjadi Rp13.000. Pada pekan ini di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar mengalami keterlambatan distribusi beras dan stok yang terbatas ke para pedagang mitra bulog hingga masyarakat harus antri berjam-jam menunggu beli beras SPHP itu. Dan inilah wawancara Ibar Tanimbar bersama Kepala Gudang Bulog Saumlaki Mariono di kantor bulog di Jalan Poros Tifnana. Teman Ibar Tanimbar, saat ini saya sedang bersama-sama dengan Kepala Kantor Bulog Kepulauan Tanimbar di Saumlaki yang baru. Pak Mariono, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Saumlaki Ya, ya Pak ya. Sudah 1 minggu ya Pak ya. Siap. Ya, 1 minggu di sini, cuman kami yang terlambat update begitu. Pak Mariono, kondisi terakhir ketersediaan beras bulog di Saumlaki ini bisa dijelaskan bisa cukup tersedia atau bagaimana, karena mengingat beberapa hari terakhir ini antriannya cukup panjang di beberapa mitra dan kemudian menyebabkan desak-desakan masyarakat ribut di tempat-tempat penjualan beras bulog begitu Pak. Siap. Oke, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan perihal ketersediaan beras bulog. Memang ada sedikit keterlambatan datang, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengejar ketertinggalan program yang sudah ditetapkan. Pertama, untuk stok kita dalam proses bongkar ini sedang berlangsung. Itu akan kami sampaikan kondisi real yang ada di gudang kami. Kami menerima kiriman beras dari kantor untuk kita terima di gudang ini sebanyak yang sedang dalam proses bongkar yang sudah tiba di pelabuhan Saumlaki sebanyak 1.000 ton, dan dalam proses bongkar kita sudah terima di dalam itu sebanyak kurang lebih 600 ton, jadi masih 400 ton proses berjalan bongkar dari kontainer untuk masuk ke gudang. Untuk informasi tambahan yang bisa kami sampaikan sesuai perinok yang kita terima dari cabang Tual bahwa sebanyak 700 ton lagi dalam proses pengiriman kapal untuk menambahkan stok yang ada, dan ada tambahan sebagai informasi juga sedang diajukan ke pusat untuk tambahan lagi sebanyak 500 ton. Tapi yang sudah real itu 1.000 ton kita terima dalam proses bongkar, 750 dalam proses pengiriman dalam perjalanan, dan 500 ton itu proses pengajuan tambahan. Itu untuk berapa lama nanti Pak? Ini kita nanti lihat dari beras itu penggunaannya untuk TNI, program bantuan pangan dari pemerintah, alokasi April, Mei, Juni 3 bulan untuk 2 kabupaten, KKT dan MBD, dan sedang kita proses kejar rebeknya ke Karung 10 karena ini merupakan program pemerintah seluruh Indonesia dan diperintahkan untuk segera realisasi. Jadi kita memang lagi dikejar target, yaitu di sisi lain kita harus percepatan masuknya beras, tapi juga kita penyiapan beras untuk bantuan pangan. Dan tidak lupa juga pentingnya
penyediaan beras kita SPHP untuk kebutuhan masyarakat. Jadi itu paling tidak 2-3 bulan ini lebih dari cukup, dan akan kita pantau perkembangannya. Bila memang kebutuhannya masih kurang, kita perhitungkan dan akan kita ajukan tambahan. Jadi 1.000 ton itu untuk 1.000 untuk 3 bulanan. Untuk 1.000 ini dalam proses masuk. Oke, ya. Yang kurang lebih 506 ton itu untuk cadangan, untuk penyiapan bantuan pangan. Oke. Bantuan pangan Bapang dari program nasional. Sisanya itu untuk SPHP dan kurang lebih sekitar 20 ton itu atau per bulannya untuk TNI. Jadi kalau untuk TNI sedikit. Yang paling besar itu porsinya untuk SPHP, kebutuhan stabilisasi pangan dan harga pangan di masyarakat. Oke. Kondisi terakhir ini beras nanti sampai kapan baru bisa dijual kembali, Pak? Soalnya di mitra-mitra kan terjadi kekosongan tuh. Bukan kapan dijual, kita udah berlangsung penjualan terus. Oke. Cuma perlu masyarakat ketahui dan pahami, karena ini berasnya datang di waktu sudah di bulan Mei, dan kita diharuskan untuk menyiapkan keduanya, menyiapkan untuk bantuan pangan yang harus segera dilaksanakan penyalurannya, deadline-nya di Juni akhir. Kita dikejar 3 bulan sekaligus, jadi kita harus ekstra kerjanya buruh, tapi tidak kalah pentingnya juga kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat beras SPHP. Jadi bukannya kelangkaan, tapi kita lagi terbentur 3 pekerjaan yang sekaligus harus kita kerjakan, sementara buruh kita bagi. Ada yang sebagian itu menerima proses bongkar muat beras yang datang masuk ke gudang, sebagiannya itu kita bagi 2 juga untuk penyediaan beras SPHP, sebagiannya untuk rebek beras papang. Jadi bukan kelangkaan, rebek itu proses pengemasan kembali dari karung 50 ke karung 10 untuk bantuan pangan dan kemasan SPHP 5 kilo. Jadi itu memang proses rebek itu pekerjaan yang waktu lama karena harus turun dari tumpukan, pembukaan, pencurahan, pemasukan karung kembali kemasan itu, habis itu penimbangan supaya terjaga kuantitasnya, habis itu di stapel ulang untuk siap disalurkan. Ini memang tahapannya panjang, jadi karena tenaganya terbagi, makanya sedikit terlambatan di penjualan beras SPHP, tapi bukan berarti itu kelangkaan beras, bukan, karena prosesnya memang lagi pekerjaan 3 yang kita harus kejar. Oke, baik Pak. Kondisi ini nanti berlangsung sampai beberapa hari ke depan, Pak? Kita lagi upayakan, sudah dan sudah berlangsung, yang sudah kita laksanakan upaya-upaya. 1, kita penambahan peralatan rebek, mulai mesin jahitnya, timbangannya, penambahan buruhnya, waktu kerjanya yang kita tambah, kita start lebih awal, kerja siang lebih awal, tujuannya bisa mengejar keterlambatan untuk penyalurannya 2 ini, SPHP sama penyiapan beras ketahanan bantuan pangan. Kalau untuk SPHP, kita untuk penjualan ke pasar yang sudah kita tunjuk itu memang kita tidak bisa 2 sekaligus seperti biasanya. Kita balance kayak di pasar itu yang dilihat belum untuk saat ini belum bisa langsung 2 di pasar baru, pasar lama kita gantian. Yang penting tiap hari itu ada, karena keterbatasan kecepatan kita untuk menyiapkan yang 5 kilo. Karena proses rebek 5 kilo, pengemesan ulang 5 kilo itu jauh lebih lama dibanding kita kemasan dengan kemasan besar, karena prosesnya lebih ribet, karungnya kecil, penimbangannya juga lebih lama. Jadi memang perlu diketahui bersama, kenapa kita nggak jual dengan kemasan besar seperti biasanya, karena di aturan baru dari Badan Pangan Nasional sebagai regulator beras yang ditunjuk oleh pemerintah,
sudah tidak boleh lagi penjualan ke masyarakat SPHP itu dalam kemasan besar. Oke. Makanya kita lagi kejar ketertinggalan kita supaya masyarakat tetap dapat kebutuhannya. Mungkin yang tiap hari mungkin kita selang-seling, ini pasar baru hari ini, besok pasar lama gitu. Jadi tetap kita upayakan semaksimal mungkin. Oh, jadi setiap hari itu ada stok yang Ada, terjual. cuma stoknya terbatas. ada. Cuma kita kejar tidak Iya. seperti pagi langsung sedia, mungkin agak siangan karena kita berkejar dengan penyiapan karung pengemasan ulangnya itu yang ya. Untuk satu hari itu untuk SPHP itu berapa ton yang terjual? Untuk Keluar dari gudang maksudnya? Ya, untuk saat ini kalau untuk 2 jalan itu 10 ton. Cuma memang peminatnya masyarakat tinggi sekali, jadi dengan penyediaan kita sebanyak itu juga masih banyak saudara kita yang nggak kebagian. Tapi tidak perlu khawatir, tiap hari terus kita gelontorkan, tiap hari terus kita upayakan. Ini nanti akan lebih tercapai lagi apabila bongkar muat yang ada di dalam gudang kurang lebih sisa 300 ton ini udah selesai, maka fokus kita cuma di penyediaan masyarakat, jadi itu akan lebih tercukupi lagi. Karena untuk mungkin beberapa hari ke depan ini masih ada kegiatan bongkar muat, mungkin agak lambat siangan gitu. Tapi apabila 300 ton ini selesai, 1000 ton udah masuk, tenaga kerja fokus sama untuk rebek saya upayakan untuk terpenuhi seperti biasanya. Oke.